saya ada di sana dari tahun 73 sampai 77. Karena saya dapat malaria, saya dianjurkan oleh para dokter di sana untuk jangan di sini karena terus nanti dapat malaria. Lebih baik cari tempat lain. Dulu yang di Bilurai itu stasiunnya dari Inorotali. Kami dulu tinggal di Inorotali. Saya ini pergi ke Bilurai, ke Epoto, Obano, Vagete, Biai, di sekitar itu, ya kan? Bersama dengan suster anak Luna dari Dinas Santo Yusuf. Ya. Dinas Santo Yusuf itu masih tetap mereka berkarya di sana. Dan saya itu pulang itu April tahun 77 dan bulan Desember 77 saya ditempatkan di Jakarta ini. Dan ini ya, banyak kegiatan yang saya buat dengan yayasan-yayasan yang lain. Karena kurang puas, kita bicara dengan kongregasi FTM, Franciscanes Cornelius Yesus dan Maria. Itu yang itu berada di Sumatera. Disinilah kita membuat kesepakatan mendirikan satu yayasan Sinar Pelangi di Jakarta itu. Di kongregasi kami memang ada beberapa tempat dan pusat di Sumatera untuk rehabilitasi anak-anak cacat. Dan tahun 2004 kita resmikan itu Pamti. 2003 kita resmikan Pamti asuhan untuk anak-anak. Karena selalu diminta kita tolong. Walaupun kita fokus kepada anak-anak cacat fisik. Dan yayasan ini sudah berdiri saat tahun ini 33 tahun. Ya. Dan itu kongregasi kami memang itu fokus kepada perhatian pendidikan, klinik yang sederhana, dan itu Pamti rehabilitasi center untuk orang-orang yang cacat fisik. Cacat fisik itu banyak sekali kan, hidrosefalus, luka bakar, anak-anak sumbing dan lain sebagainya. Nah itu kita memperhatikan. Memang pada saat akhir ini di Jakarta ini juga Bapak Uskup Ignatius Suharyo, kardinal kita itu sekarang, dia juga minta supaya dibuat Pamti Jompo. Pelayanannya harus diperluas. Kenapa pelayanan harus diperluas? Karena gereja hidup dari pelayanannya bukan dari gereja-gereja dan hanya doa-doa saja. Tapi kita harus sebagai Yesus pergi kemana-mana untuk mewartakan kabar gembira dengan melayani dalam karyanya. Ya, memang tidak bisa kita lupa berdoa karena kekuatan kita ada di situ. Nah, itulah sedikit riwayatnya dari kita. Ada Suster Franciscanes, Putri Hati Kudus Yesus dan Maria. Pusatnya mereka di Sumatera, di Pematang Siantar, Montoluco. Ya. Mereka tersebar di Pulau Sumatera di beberapa banyak tempat. Mereka bermisi di Malawai, mereka bermisi di Suriname. Ya, begitu. Nah, kita ada di Jakarta ini hanya satu komunitas di sini melayani ya seperti pastor sudah melihat, ya kan? Itu. Ya. Tetapi saya kalau ada Papua, hati saya masih tetap di situ. Saya betul-betul memperhatikan itu. Baru saya tengok mereka sesudah itu tahun 2019 ya. Covid-nya mulai 19 kan. Nah, tahun 2019 saya masih ke sana. Saya melihat Inorotali, saya menangis. Lebih parah daripada tahun 73. Mereka hidup lebih tenang, mereka hidup sederhana, tetapi sesudahnya itu saya lihat sekarang
mereka tidak bisa ada ketenangan lagi karena dikejar-kejar orang-orang yang tidak berkehendak yang paling baik untuk mereka. Pendatangnya itu milik harta mereka, seperti bacaan tadi, diambil, dirampas. Mereka dinomor duakan. Itu saya sedih sekali saya melihat seperti itu. Ya, saya bilang kalau kita ada kesempatan untuk menolong anak-anak di sana, ambillah. Harus menolong mereka. Karena mereka tidak ada kesempatan di sana untuk berkembang sampai saat ini. Dan mereka harus berkembang, mereka harus berdiri di kaki mereka sendiri. Kalau Papua saya berkobar-kobar hati saya di situ. Ya. Makasih Pater ya. Ya, adik-adiknya. Ya, disinilah kita. Nanti kita ini belajar dengan baik menjadi orang Papua yang hebat nanti, ya kan? Membantu itu mama, bapa, ya, dan suku Migani. Artinya beda sekali dari suku-suku Mei, ya kan? Ya. Nah, di Enorotali. Ya. Ya. Ini memang dulu Pater Franciscan semua di sana, kan? Ya. Misal kemarin lebih dulu masuk, setelah dia Pastor Lishaut baru saja meninggal kemarin. Dia meninggal, Pater Lishaut. Ya. Ini teman saya waktu itu, Pater Lishaut, Jos Donkers, Ya. Pater Bridge. itu luar biasa itu sejarah. Ya. Dan luar biasa juga ini peranan-peranan dari orang misionaris ya di sana. Betul. Pasti namanya anak Luna itu akan muncul nanti. Ya. Ya. Ini katekis, ya katekis. Kita keliling dengan dia. Saya mengajar ibu-ibu dengan masak yang lebih sehat untuk anak-anaknya. Ya. Karena dulu itu banyak anak meninggal. Karena dikasih nota-nota begitu saja yang ini tidak sesuai dengan perut adik-adik yang kecil, bayi-bayi kecil. Saya hanya sederhana saja, masak, bicara dengan ibu-ibu, berkebun dengan mereka, tanam sayur mayur di sekitar Maunamani. Ya. Dengan Pastor Kunen. Pastor Kunen. Ya, kita di sini. Dan kita buat banyak. Pastor Kunen ini mengurus sapi, babi, dan ayam, dan lain sebagainya. Ya. Hanya 4 tahun sayang. Ya tidak sayang juga, karena saya ada di sini berkembang juga banyaknya pekerjaannya untuk membantu. Ya. Dan saat ini saya bilang, kalau ada sempat, ambil anak Papua sekarang. Karena mereka dalam keadaan susah.